warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidatul Badriah dengan NIM 007. Di sini saya akan memberitahukan langkah-langkah uji regresi linear. Yang pertama, kita harus mengcopy semua data yang ada di Excel. Lalu kita ke SPSS. Kita paste di data view. Nah, di sini kan masih bertulisan var gitu. Jadi kita ke Excel dulu. Di situ kita harus mengcopy bagian X1, X2 gitu dijadikan satu kolom ke bawah. Terus kita copy, kita tempel di SPSS bagian variable view di penamaan name. Sini ini akan berubah. Setelah itu di bagian variable view di label ini kita kasih nama total pelayanan 1, total pelayanan 2 sampai ke bawah sesuai variabelnya masing-masing. Sesuai penamaan variabelnya masing-masing. Kebetulan saya sudah mengcopy. Jadi kita bisa tinggal paste di sini. Ini penamanya sesuai dari sininya. Terus di bagian measure ini pelayanan satu itu diberikan nominal, terus total pelayanan itu scale, total varian makanan itu scale, total harga itu scale, dan total keputusan is scale. Yang lainnya nominal. Kita harus merubahnya satu-satu, soalnya nggak bisa di copy paste untuk bagian ini.
Kalau dirubah semua, kita ke analyze, bagian regression, terus yang linear. Untuk X1 ini kita taruh di total X1, total pelayanan ini di independen. Terus total harian makanan di independen. Total harga ini di independen. Dan total keputusan ini di dependen atau Y. Setelah itu kita ke save, kita mencentang under standardized, ini kita centang, habis itu ke continue, terus kita ketik OK, maka akan keluar inputnya. Terima kasih. Nama saya Fadli Arianti, emailing 23611. Di sini saya akan menjelaskan terkait R square. Untuk nilai R square-nya di sini 490 dijadikan 49,0%. Untuk variasi variabel keputusan pembelian makanan mampu dijelaskan oleh variabel harga, variabel pelayanan, dan varian makanan. Untuk sisanya sebanyak 51% berasal dari faktor lain yang tidak dimaksudkan dalam model ini. Nah, jadi ada variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian makanan. Baik, perkenalkan nama saya Khalifah Hakiki, NIM 2301321100143. Nah, di sini saya akan menjelaskan tabel ANOVA. Nah, eh, gambar ANOVA dari sebuah regresi linear dengan variabel dependen atau total keputusan pembelian makanan dan juga beberapa variabel independen seperti total harga, total pelayanan, serta total varian makanan. Nah, di hasil analisis menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 22,742 yang lebih besar dari F tabel yaitu 3,63 dan juga nilai signifikansi yang sangat kecil 0,00 jauh di bawah 0,05. Nah, ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian makanan. Nah, untuk interpretasi dari hasil ini adalah bahwa harga pelayanan dan juga variasi makanan memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan keputusan konsumen dalam pembelian makanan. Model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi keputusan pembelian berdasarkan kombinasi dari ketiga variabel tersebut, sehingga memungkinkan untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini berperan dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjut dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Sautomo. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil dari UJT dan koefisien. Yang pertama adalah UJT. Dilihat dari T hitung, variabel pelayanan dapat dilihat dari T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 7,913, yang artinya lebih besar dari 1,66543, sehingga dapat disimpulkan bahwa T1 diterima berarti terdapat pengaruh dari variabel pelayanan terhadap keputusan pembelian makan. Yang selanjutnya adalah interpretasi hasil koefisien analisis regresi. Untuk yang pertama, total pelayanan, koefisien unstandardized sebesar 1,070 dengan T hitung 7,913 dan nilai signifikan 0,000 menunjukkan pengaruh signifikan total pelayanan terhadap keputusan pembelian makanan, sehingga hipotesis alternatif H1 diterima. Yang kedua, total varian makanan, koefisien unstandardized sebesar 0,249 dengan T hitung 1,417 dengan nilai signifikan 0,161 menunjukkan bahwa total varian makanan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian makanan. Selanjutnya yang terakhir, total harga. Koefisien unstandardized min 0,405 dengan T hitung min 2,877 dan nilai signifikan 0,005 menunjukkan bahwa total harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian makanan dengan pengaruh negatif. Artinya harga yang lebih tinggi cenderung menurunkan keputusan pembelian. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan
total pelayanan berpengaruh positif dan total harga berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian makanan, sementara total varian makanan tidak berpengaruh signifikan. Baik, mungkin itu saja dari saya.